Selamat pagi saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita masih boleh beribadah pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mau datang beribadah. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah remaja ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia yang setia dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami bersyukur di masa remaja kami, di masa muda kami. Kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh tahu Engkau adalah juru selamat kami. Bila kami terus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi ampuni kami Tuhan. Di dalam kemudaan kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kami mengikuti kesenangan kami. Mengikuti apa yang dunia tawarkan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk terus setia, terus taat. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah. Biarlah waktu di mana kami mau berfokus kepada Tuhan. Waktu di mana kami mau sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Engkau. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan, kami juga mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa serta ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, bersyukur ya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, masih diberi kesempatan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan Yesus, kita angkat pujian mengatakan, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya
renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkanulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak-sorai lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya semangat ya teman-teman ya. Kasih dong senyum ke kiri kanannya dulu. Mungkin ada papa mamanya di sampingnya, ada kokonya, cecenya, adiknya mungkin. Senyum dulu dong biar semangat. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kita mau. Dia tidak pernah membuat kita merasa kekurangan. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita, tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, Tuhan Yesus sediakan. Ayo kita sama-sama angkat pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, oh, oh. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
Tak percaya ya teman-teman, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik dan kuasanya tidak berubah. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan hidup kita. Mungkin teman-teman mempersiapkan juga catatannya, Alkitabnya di dekat teman-teman. Kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi bertumbuh dalam hati kita dan kita dapat memberkati sesama kita. Kita mau jadi indah di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau jadi anak-anak yang terindah. Mari kita angkat pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kita lihat dari Ibrani 10. Ibrani 10 kita tidak baca semua ayatnya,
Kita akan baca ayat 10, 14, 19, kemudian 22. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Oke, mulai dari ayat 10, 14, 19, 22 sampai 25. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya berikan judul dari khotbah ini, pertobatan setiap hari. Pertanyaan pertama sebelum kita lanjutkan bagian firman Tuhan ini, apakah kalian sudah bertobat? Gitu ya. Pertanyaan pertama gampang-gampang susah, apakah kalian sudah bertobat? Oke, angkat tangan yang sudah bertobat. Saya juga nggak bisa lihat karena kalian di rumah. Oke, saya anggap angkat tangan, turunkan tanganmu kalau kamu sudah bertobat. Mungkin waktu saya bertanya ini, kalian akan berpikir ya pasti sudah bertobat lah. Kalau enggak, ngapain aku nonton YouTube ibadah ini? Aku kan Kristen, aku beribadah, aku jemaat. Iya, masuk akal gitu ya. Betulan sudah bertobat? Oke, kalau kita anggap kalian semua sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, tentu saya nggak akan membuat kalian jadi nggak bertobat kan gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, khotbah ini boleh sambil direnungkan gitu ya. Kapan sih kalian betul-betul bertobat dan percaya kepada Kristus? Bagaimana caranya? Mungkin waktu kalian sedang mengikuti apa? Mungkin di mana? Kenapa saya ajak di awal ini merenungkan supaya kita bisa mengucap syukur. Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita punya waktu yang begitu berharga yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa miliki. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita sudah bertobat, ada perubahan hidup di dalam hidup kita? Mungkin 3 ini yang jadi jawaban kita ya. Ada, tidak ada, kadang-kadang gitu ya. Bisa jadi mungkin ada yang, iya sejak saya bertobat, hidup saya berubah, saya rajin ke gereja, saya melayani Tuhan. Tapi mungkin ada yang bilang, ya hidupku sama aja sih dari dulu, kayak biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Atau mungkin ada yang bilang ya kadang-kadang lumayan lah. Kadang ya berubah, kadang enggak. Kalau pas aku sama temanku yang baik-baik ya aku baik. Kalau sama temanku yang nakal-nakal ya aku nakal. Kalau sama temanku yang nakalnya dikit ya nakalnya dikit aja gitu ya. Tolong pahami kami yang anak remaja gitu ya. Oke, saya memahami itu gitu ya. Tapi sekarang coba pikirkan saudara. Seharusnya bagaimana sih? Ketika kita bilang, aku sudah bertobat, aku sudah percaya kepada Kristus. Apakah hidup kita cuma gini-gini aja? Apakah tidak ada sesuatu yang lebih yang kita harus perjuangkan? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya. Saya ingin kita pikirkan bagian ini dengan serius. Apakah memang kita mau menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan? Saya di situ tulis, ayo jawab harus mau gitu ya. Kenapa? Kalau seandainya kalian tidak mau menjadi lebih baik, mau hidupnya sama kayak yang sekarang ya gini aja lah. Ya mungkin khotbah ini nggak perlu dilanjutkan kan. Berarti sudah bertobat tapi tidak usah pertobatan setiap hari. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan termasuk berita firman Tuhan ini juga berbicara kepada saya. Saya juga harus mau berubah. Saya juga mau harus menjawab pertanyaan ini, kamu mau menjadi lebih baik atau tidak? Setiap hari pun saya berjuang untuk Tuhan, aku mau menjadi lebih baik, aku mau menjadi lebih baik lagi. Kalau kita coba renungkan, saya asumsikan semua pasti mau untuk menjadi lebih baik. Apa sih pertobatan itu saudara?
Kalau kita coba pikirkan yang selama ini kita tahu gitu ya. Pertobatan itu sebetulnya pilihan siapa sih? Siapa sih yang mengusahakan gitu ya? Contoh gini, ada yang bertobatnya kan waktu ikut KKR gitu ya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, angkat tanganmu loh. Yang angkat tangan itu siapa? Kan kita kan, yang usaha mengangkat tangan kan. Atau letakkan tanganmu di dada gitu ya. Biasanya kan itu yang dilakukan kan. Kalau kamu mau bertobat, sekarang tulis dosa-dosamu kemudian dibakar gitu ya. Loh, itu kan kita lagi yang ambil pilihan untuk mau melakukan kegiatan itu kan. Mungkin sekarang kalau saya, siapa yang mau bertobat taruh tanganmu di depan TV dan gadgetmu gitu ya. Percayalah saat ini Tuhan bekerja. Itu kan usaha kita kan. Oke betul, itu usaha dari mungkin tangan kita, mungkin otak kita, mungkin juga hati. Tapi sebetulnya pertobatan itu inisiatif siapa? Siapa yang menyediakan ini? Kalau kita coba pikirkan gitu ya. Apakah mungkin manusia yang berdosa ini boleh datang kepada Tuhan dengan hancur hati, Tuhan aku mau mengakui semua dosaku. Saya kira nggak mudah, kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Natur manusia berdosa itu hidupnya untuk dirinya sendiri. Aku, dan aku. Dan aku mau selalu melawan Tuhan. Tapi kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang berinisiatif, Dia memilih kita, Kristus mati buat kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi ini adalah inisiatif Tuhan. Saudara, mungkin coba pikirkan hal paling sederhana gitu ya. Kenapa sih kok orang berdosa itu aku, dan aku gitu ya. Akunya panjang banget gitu ya. Sekarang contohlah kita ibadah online. Aku gak seneng ibadah online. Loh aku kan, tangkap ya saudara ya. Terus aku gak seneng tema khotbahnya. Gak cocok buat aku. Loh aku lagi. Aku gak dapat apa-apa. Aku bosen. Lihat ya saudara ya, ini kan aku terus kan. Seharusnya apa? Ya Tuhan suruh aku beribadah, ya aku mau taat beribadah. Kan gitu kan. Loh tema ini kok, aku gak ngerti kenapa kok yang dikhotbahkan tema ini. Tuhan mau berbicara apa ya kepada aku? Lihat ya saudara ya, beda-beda penekanan kan. Yang tadi kan aku ini, yang satu itu sekarang Tuhan gitu ya. Kira-kira bisa nangkep ya. Ternyata seringkali itulah yang kita lakukan. Pertobatan kalau karena usaha kita, inisiatif kita, pasti tidak akan terjadi kok saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ketika Dia melihat manusia berdosa tidak bisa menolong dirinya, terus terikat di dalam dosa. Dia memberikan Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, supaya kita lepas dari dosa. Betapa luar biasanya karya Kristus itu. Kalau kita coba lihat bagaimana sih Kristus mengampuni kita. Kalau kita lihat ayat dari bagian Ibrani 10 ini. Ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Di sini ada penekanan apa? Satu kali untuk selamanya. Sampai di Ibrani 10 ayat 10 ada 7 kali dikatakan satu kali untuk selamanya, satu kali untuk selamanya. Mau menekankan apa? Ini adalah finalitas dari pengorbanan Kristus itu. Ini sudah nggak usah dipertanyakan lagi, satu kali untuk selamanya. Seolah-olah mau menjawab, ini kan pertanyaan orang terus kan. Tapi nanti aku berdosa, sudah satu kali untuk selamanya. Aku lu masih muda, nanti kan aku harus jadi pemuda, jadi dewasa, jadi tua. Satu kali untuk selamanya. Aku masih sering melakukan kesalahan. Satu kali untuk selamanya, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Dia lakukan? Saudara, pertobatan yang Tuhan sediakan itu apa sih? Dikatakan di situ dikuduskan. Dikuduskan itu apa? Ketika kita berbicara pengkudusan itu, dikuduskan itu artinya kita dipisahkan. Kita terpisah dari dunia, kita terpisah dari dosa, kita terpisah dari yang jahat, dan sekarang kita sudah ada di pihaknya Tuhan. Jadi kira-kira sederhananya kalau ini dosa, sekarang kita pindah gitu ya, pindah posisi ke Tuhan. Ini dosa, kita sekarang hidup di dalam kebenaran. Sudah pindah.
keinginan daging, ini keinginan roh. Jadi kalau kita dikuduskan lewat karya Kristus yang satu kali untuk selamanya, dia mau kita menjadi kudus. Karena Tuhan adalah kudus, kita dipindahkan ke posisi itu. Jadi logikanya kalau lihat hidup kita sekarang manusia ini ya, kadang kan di dunia ini kan banyak abu-abunya kan. Baik, jahat, agak jahat kan gitu ya. Ya aku sih ya nggak alim-alim banget, tapi aku ya nggak nakal-nakal banget kan gitu ya. Abu-abu itu nggak ada. Pihaknya Tuhan atau pihaknya iblis. Mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia ini sudah nggak bisa dipilih lagi. Kita mau ada di pihak mana. Saudara, bahkan kalau kita sudah di pihaknya Tuhan, nggak usah ngintip-ngintip ke pihak satunya gitu ya. Kayaknya kok enak di sana ya. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan, saudara? Kita menganggap enak yang hidupnya kayak dunia ya. Aku ikut Tuhan kok malah hidupnya jadi nggak enak sih, banyak batasan. Enak dia nggak pernah belajar, tinggal nyontek nilainya bagus. Aku belajar terus, nilainya kadang lebih jelek daripada yang nggak belajar tapi nyontek kan. Mungkin dapat bocoran soal, mungkin melakukan cara-cara yang nggak jujur lain. Terakhir ini, saya suka nonton The Voice, tapi yang Amerika gitu ya. Jadi kan The Voice itu ada coach-nya, ada Kelly, Black, Gwen, sama John Legend gitu ya. Ini kan kurang hebat, apa semua, pokoknya nih di googling aja lah gitu ya, The Voice Amerika, jurinya siapa aja. Jadi mereka kan kursinya dibalik, terus dengar suara yang pesertanya, kalau dia tertarik dengan suaranya, dia pencet kursinya itu berbalik. Semua peserta pasti nunggu itu berbalik, kenapa? Karena itu akan jadi pelatihnya. Masalahnya semua ini itu penyanyi tingkat dunia kan gitu ya. Coachnya ini pasti hebat. Jadi sebetulnya dia ada di tim manapun itu sudah betul-betul anugerah mujizat kalau bisa lolos kan gitu ya. Saya lihat di situ kalau bisa kepilih masuk di timnya aja. Rasanya tuh bahagianya luar biasa dan gak ada yang gini. Aku menyesal ya di tim ini ya, aku tak pindah situ aja. Atau mungkin gini, kepilih terus dia menyesal. Kenapa ya kok aku kepilih, tolong gagalkan aku. Enggak ada. Yang ada kalau kepilih nangis-nangis gitu ya, langsung bersujud di tanah langsung kayak, puji Tuhan aku bisa kepilih. Mungkin kira-kira seperti itu kan. Kira-kira kenapa sih saya pakai pilihan ini, pakai cerita ini? Karena dia tahu coach ini adalah pilihan terbaik yang akan membawa dia untuk sukses. Kalau kita sekarang ada di pihaknya Tuhan, kita yakin itu yang terbaik, gak usah toleh-toleh yang lain. Aku lihat dunia lebih menyenangkan, gak usah dilihat lagi. Aku yakin aku ada di jalan yang benar. Aku yakin Tuhan menolongku. Aku yakin Tuhan tahu yang terbaik untuk aku. Aku yakin Tuhan sudah memisahkan aku. Dan aku menjadi anaknya. Karena itu inilah keselamatan itu. Pertobatan itu, pengampunan Kristus itu adalah kehendak Tuhan. Melalui Kristus yang mati di kayu salib lewat karya Roh Kudus. Itu cara Kristus mengampuni kita. Lalu bagaimana manusia meresponi ini? Inilah yang kita sebut dengan pertobatan. Ketika Kristus sudah menyediakan anugerah keselamatan yang satu kali untuk selamanya. Yang gak usah ditanya lagi. Ketika Tuhan sudah memberikan kita tempat di dalam pihaknya Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan. Sekarang respon kita apa? Ayat 19, oleh darah Yesus dengan penuh keberanian. Kita mau masuk ke tempat kudus. Ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi Yesus sudah menyediakan keselamatan itu. Dia menjadi korban satu kali untuk selamanya. Sekarang responnya apa? Kalau lihat di ayat ini, responnya dia datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, akui dosamu. Tuhan tahu setiap kita ini lemah dan terbatas, tapi respon kita itulah pertobatan itu. Datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan, aku lemah dan terbatas. Aku memerlukan pertolonganmu. Aku mau hatiku itu dibersihkan. Saudara, sumber kejahatan itu dari mana sih? Kan dari hati kita kan. Karena itu di sini hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Kita sudah mendapatkan air hidup itu, kita sudah dipulihkan hati kita yang jahat. Jadi
sekarang kita datang, Tuhan ampuni aku, sekarang ubahkan hatiku, berikan aku kehidupan yang baru. Itu respon yang harus dilakukan kalau kita bilang kita itu sudah bertobat. Jangan kita berpikir apa, tak sisain dikit dosanya enak kok. Gak bisa saudara. Ini tadi, ingat ya, satu kali untuk selamanya dan di pihak Tuhan. Kita juga harus meresponi kalau Tuhan berikan yang terbaik. Respon kita harus yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan yang tanda kutip radikal gitu ya. Yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa. Respon kita pun harus sama. Aku juga harus memberikan yang terbaik. Seluruh hidupku aku mau tinggalkan kebiasaanku yang lama. Saudara, semoga ini betul-betul menjadi perhatian kita gitu ya. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang dipisah-pisah. Kadang kan kita di gereja baik kan. Ada yang di gereja baik, melayani, ikut paduan suara, ikut pelayanan yang lain, memuji Tuhan. Kalau di rumah tanduknya keluar gitu ya. Kalau di rumah aku sembencekno gitu ya. Kalau di rumah tuh betul-betul mungkin menjengkelkan gitu ya. Gak pernah bantu orang tuanya, kemauannya harus dituruti. Gak pernah akur sama saudara-saudaranya. Apalagi di sekolah, tanduknya lebih panjang lagi gitu ya. Nanti balik gereja, tanduknya masuk, ganti lingkaran di atasnya. Kira-kira dapat bayangannya ya saudara ya. Enggak ada saudara, dimanapun kita kalau sudah ada di pihak Tuhan. Tiap hari doa kita, Tuhan aku mau hidup seperti apa yang kau suruh, apa yang kau mau, apa yang berkenan kepadamu. Aku mau menjalani hari-hariku dengan hati yang murni. Dimanapun Tuhan tempatkan aku. Saudara enggak bisa dipisah-pisah saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita sama. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yang harus tetap berpegang dalam iman kita. Kalau di sini pengakuan tentang pengharapan kita, kita yang selalu berfokus kepada yang ada di depan kita. Ketika kita tahu ini adalah perjuangan kita sampai akhir hidup kita, itulah keyakinan kita. Aku mau terus hidup baik sejak aku remaja, nanti aku bertumbuh menjadi pemuda, aku menjadi dewasa, aku menjadi tua. Aku mau sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Tapi apakah ini mudah? Tidak. Seringkali di dalam hidup kita, tantangan demi tantangan kita hadapi, karena itu saya berikan tema pertobatan setiap hari. Bagaimana kita minta Tuhan kuduskan aku setiap hari. Setiap hari aku sadar aku ada di pihak Tuhan, aku tidak mau kembali ke hidupku yang lama. Lalu bagaimana caranya? Saya berikan yang ini pakai tema kita pertobatan setiap hari. Ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Saudara, pertobatan, respon untuk menjadi kudus, respon untuk hati yang mau dimurnikan, itu membutuhkan tekad setiap hari. Membutuhkan perjuangan setiap hari. Membutuhkan untuk konsisten. Kenapa? Karena kita memang manusia berdosa. Kita harus akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku lemah dan terbatas. Ada dosa dan ada si jahat yang ada di sekitar kita yang akan mencobai kita. Kita masih akan mengalami pencobaan. Jadi jangan bilang gini, kenapa ya aku sudah bertobat kok hidupku tambah gak gampang. Ya iya, pencobaannya tambah banyak. Lalu mungkin kita juga bilang, aku gak layak, aku terus melakukan kesalahan. Iya, kita bisa gagal karena keterbatasan kita, karena keberdosaan kita bisa gagal. Tetapi ini bukan pembenaran untuk kita kembali ke hidup yang lama. Justru ini tantangan kehidupan kita. Ini cara Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menguji kita, untuk melihat iman kita. Apakah kita tetap teguh di dalam iman kita dan di dalam pengharapan. Saudara, kalau kalian sekolah aja pasti pengen dapat nilai yang baik kan. Kalau pengen nilai bagus itu pasti ngotot belajar kan. Itu kan logikanya kan paling umum. Saya asumsikan semua yang dengar khotbah ini kan tadi sudah bertobat baik-baik kan. Jadi nggak ada yang mikir cara-cara yang jelek untuk dapat nilai baik kan. Kita akan berjuang mati-matian. Nanti aku mau sekolah luar negeri, syaratnya TOEFL-nya harus gini. Les Inggris mati-matian. Aku mau sekolah ke Jepang, belajar bahasa Jepang mati-matian. Saudara, kalau untuk yang lain aja kita mau berjuang begitu keras. Kenapa ketika kita mau fokus kepada Tuhan, kita nggak mau berjuang? Buat saya kadang begitu menyedihkan gitu ya.
Kenapa sih kalau buat mau mengikut Tuhan dengan serius kita nggak berjuang? Kita tidak berjuang dengan sepenuh kemampuan kita. Kalau ujian sekolah aja kita bisa hadapi ujian kehidupan, jangan nyerah saudara. Nilainya harus baik juga dong. Harus sama. Harus teguh beriman. Caranya apa? Tertuju ke depan selalu ke pengharapan itu. Membiarkan firman Tuhan yang menguasai hati kita. Dan di bagian akhir dari Ibrani 10 ini, di pembahasan ini yang menarik apa sih? Saudara, di dalam perjuangan ini ternyata kita tidak sendirian. Karena itu kenapa ketika kita sudah bertobat, kita harus datang ke gereja. Karena di sanalah kita punya saudara-saudara seiman. Di sanalah kita bisa saling memperhatikan. Kita bisa saling menasihati untuk hidup di dalam pekerjaan baik. Untuk hidup di dalam kasih. Kalau kita flashback waktu zaman gereja masih di gereja, gitu ya, gereja di gereja, maksudnya apa ya? Masih ibadah yang di gereja, bukan yang di rumah. Kadang sedih ya, sudah ke gereja ternyata sampai di gereja mainan HP kan gitu ya. Sudah sampai di gereja nggak nyapa siapa-siapa. Datang telat, pulang paling cepat, kan ada kan orang-orang seperti itu kan. Terus kalau disapa nggak seneng, kabur gitu ya. Aku nggak seneng kalau di gereja ditanya-tanyai gitu ya. Terus ngapain ke gereja kan? Terus sekarang kalau ibadah online juga ngomel. Nggak enak ya nggak ke gereja kok di rumah aja. Bedanya apa sih saudara? Tapi saya justru rindu, kita pikirkan. Kenapa sih kok orang selalu rindu untuk ke gereja? Karena di sana kita bisa bertemu dengan saudara seiman, kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mengingatkan. Tapi saya yakin online pun bisa kok. Anak-anak remaja saya yakin sebetulnya kan sejak dilahirkan kalian itu kan generasi banyaknya kan mungkin bagian akhir sama Z gitu ya. Yang dari kecil sudah gadgetan terus, sudah megang HP terus. Yang sebetulnya sudah online terus gitu ya. Kalau sekarang alasan online gak enak itu aneh gitu ya. Kenapa? Hidupmu itu ya sudah online terus dari kecil kan. Bisa gak sih waktu online kita memperhatikan teman kita juga? Sekarang mungkin rekan-rekan remaja kita di tempat kita masing-masing. Habis ini coba pikirkan satu orang gitu ya. Diperhatikan, ditanya kabarnya, mau didoain apa, kamu masih ngikuti ibadah online enggak, kamu masih rajin berdoa enggak, kamu rajin saat teduh atau tidak. Supaya apa? Supaya kita semua ada di pihaknya Tuhan. Saya yakin kita enggak pengen kan, teman kita ada yang terhilang, keluarga kita ada yang terhilang. Saya yakin kita semua pasti ingin ada kerinduan yang sama, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Habis ini jangan tunda ya, coba pikirkan satu saudara seimanmu yang bisa diperhatikan. Terakhir, lakukan gitu ya. Ingatlah apa yang dituliskan di Ibrani ini, tadi kan satu kali untuk selamanya dan kita punya akses datang kepada Tuhan. Free access gitu ya kepada Tuhan. Sekarang kita boleh berdoa. Saudara kalau kalian yang TV-nya berbayar, yang internet, terus yang main game, aplikasi, kalau free access boleh buka semua apa aja, pasti seneng kan? Semua level bisa dibuka. Kalau kita ke tempat wisata, semua boleh dimasuki. Seneng kan? Semoga kita juga seneng karena aku boleh datang kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Karena dia memilih aku, orang berdosa yang dia tebus, yang sekarang aku boleh datang menghampiri Tuhan. Karena darahnya memberikan kita hidup, yang menguduskan kita. Semoga kita bisa hidup dengan benar. Bukan hanya sekali, tapi setiap hari kita perjuangkan. Setiap hari sampai akhir hidup kita. Jadi kalau kita bilang, pertanyaan yang pertama, sudah bertobat belum? Sudah. Hidupmu ada perubahan enggak? Ada. Karena setiap hari aku berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat mengalami pertobatan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, anak-anakmu yang begitu kau kasihi. Kau memilih kami, Kristus mati bagi kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami bisa meresponi kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kami sebagai orang-orang sudah kau tebus.
Kami lupa untuk datang menghampiri Engkau. Kami lupa untuk menjadikan Engkau sebagai bagian utama di dalam hidup kami. Kami lupa untuk berjuang untuk menjaga kekudusan dan hidup di pihak Tuhan setiap hari. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami mau bertekad. Mulai sekarang sampai akhir hidup kami. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran. Kami mau terus menjaga kekudusan. Kami mau terus ada di pihaknya Tuhan. Kami mau berjuang dengan tekun setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang kami mau sia-siakan dalam hidup kami. Tuhan yang mau tolong kami yang masih muda ini. Tuhan yang sertai kami. Dan kami bersyukur kami tidak sendirian. Ada saudara-saudara seiman yang Tuhan sediakan. Bila kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya setiap kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, yang memberikan kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau angkat pujian mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan, biarlah bukan hanya melalui harta kami, tapi seluruh hidup kami juga mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak remajamu ini, setiap pergumulan mereka yang saat ini mereka alami, mereka rasakan, pergumulan di sekolah, di keluarga, atau dengan diri mereka masing-masing. Tuhan yang mau hiburkan mereka, Tuhan yang mau kuatkan, Tuhan yang mau tolong. Biarlah anak-anakmu ini selalu bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi mereka, kalau mereka ada yang bergumul dengan kuliah online, sekolah online. Biarlah Tuhan sertai semua berjalan dengan lancar, mereka juga diberikan hikmat untuk mengerti setiap pelajaran yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Kalau mungkin ada yang terdampak karena corona, Tuhan juga yang mau memberkati, Tuhan yang mau menolong, ada kekuatan iman di dalam keluarga kami. Khususnya untuk orang tua kami, berikan mereka terus semangat di dalam menjalani hari-hari ini yang tidak mudah. Tuhan yang mau terus tolong. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Meskipun kami online ada banyak keterbatasan, tapi bila kami tetap setia untuk beribadah, mengikuti persekutuan, setia untuk melayani Tuhan, dan kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami juga teringat untuk bangsa kami, Tuhan juga tahu keadaan bangsa ini. Sebenarnya kan ada pilkada, semua berjalan dengan lancar. Ada pemimpin-pemimpin yang terpilih yang sungguh-sungguh bisa memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat, bukan kepentingan mereka sendiri. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kami belum bisa ucapkan hari ini. Tapi Tuhan tahu isi hati kami.
Engkau ada bersama dengan kami. Mampukan kami untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk hidup kudus, untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi anak-anak remaja yang selalu ada di pihak Tuhan, yang berjuang untuk menjaga kekudusan, yang selalu hidup benar, yang mau mendukung saudara seiman yang lain dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,